Halo, jumpa lagi dengan saya Teguh Susianto. Eh, kita masih akan mencoba belajar tentang bagaimana membuat aplikasi web database dengan menggunakan ASP.NET dan SQL Server. Pada tahap pertama kita sudah pernah membahas tentang bagaimana membuat aplikasi dengan ASP.NET dan SQL Server, yaitu pertama adalah mendefinisikan tentang connection string, kemudian bagaimana kita menciptakan sebuah koneksi, kemudian kita menciptakan sebuah objek command untuk mengeksekusi dan mengirimkan perintah-perintah SQL. Kemudian kita juga bisa melakukan eksekusi perintah SQL sampai juga menampilkan hasil dari hasil eksekusi SQL tersebut. Pada bahasan kali ini kita akan mencoba mengulas tentang review, tentu saja review aplikasi sebelumnya, agar kita nanti bisa melihat beberapa sisi perbedaan yang cukup pokok kira-kira antara aplikasi untuk menampilkan data dengan aplikasi entry data itu perbedaannya apa. Yang kedua yaitu nanti kita akan lanjutkan membuat aplikasi web untuk menampilkan data. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup jauh, hanya sedikit saja. Tetapi yang jelas nanti kita harus bisa memetik kira-kira apa titik bedanya antara aplikasi entry data dengan menggunakan atau membuat aplikasi untuk menampilkan data. Ya, mungkin itu pokok bahasan untuk pada sesi kali ini. Baiklah, kita langsung mereview dari materi yang sudah kita sampaikan beberapa sebelumnya. Kita mulai saja. Kita untuk menampilkan, mulai menjalankan tentang Visual Studio. Yang saya pakai adalah sekali lagi Visual Studio versi Community 2013 alias free, halal, jadi tidak ada proses berbayar, jadi dijamin gratis. Untuk standarnya kita pakai 2013 sebenarnya karena memang ada beberapa hal-hal tertentu yang mungkin belum saya pakai untuk yang 2019. Sebenarnya versi yang terakhir ada 2019. Nah, kebetulan ada banyak versi komunitasnya 2013, 2017, 2019. Nah, untuk di aplikasinya kita akan mencoba menampilkan hasil project atau pembuatan aplikasi sebelumnya. Kita bisa lewat dari resume ini, atau mungkin kemudian lewat dari sini juga bisa. Yang jelas kita akan coba menampilkan open ya. Kemarin new, berarti kita akan mencoba meneruskan pembuatan aplikasi project solution. Kemudian kita pilih folder yang kemarin kita bikin, ini ada siapkan, kita tampilkan sehingga akan memunculkan sebuah aplikasi yang nanti sudah kita buat pada tahap sebelumnya. Sebagai awalan, kita akan mencoba sedikit mereview untuk menyegarkan ingatan kita semuanya. Yang pertama kali ketika kita membuat sebuah aplikasi, itu nanti biasanya di dalam Visual Studio.NET ini nanti akan tercipta sebuah satu wadah yang namanya solution atau dikatakan sebagai project-nya atau sebagai induknya. Di dalam project ini nanti ada folder khusus yang kita kasih nama siakat. Di dalamnya nanti terdiri dari beberapa objek-objek, terutama objek-objek seperti kayak web form, HTML dan macam-macam, dan juga yang tidak kalah penting adalah ada web configuration. Kemarin pertama kali akan muncul web configuration, dan web configuration atau web config ini kita akan manfaatkan sebagai untuk mengatur, salah satunya adalah untuk mengatur membuat connection string atau beberapa parameter-parameter yang nanti dipakai untuk koneksi dengan database SQL Server. Adapun database yang lain sangat mungkin untuk dipakai atau didefinisikan pada web config di sini.
Jadi kalau kita buka nih di web config, sekali lagi ini nanti akan ada isi configuration dan macam-macam. Sebenarnya ini juga ada beberapa definisi awal ketika kita membuat project, ada yang namanya target frameworknya versi berapa. Ini sebenarnya bisa dirubah pada web config ini. Nah, secara lebih jauh kita tidak akan mengulas lebih banyak ke sini, tetapi kita fokus ke connection string yang akan kita pakai untuk connection habis. Yang kemarin kita kasih namanya JLSQL. Di sini provider name-nya ini nanti objek yang dipakai untuk SQL Server ini kita membutuhkan satu library yang kita pakai untuk berhubungan dengan SQL Server, namanya sistem data SQL Client. Tentu saja kalau Anda menggunakan database Microsoft Access, ini provider name-nya juga agak berbeda. Biasanya pakai Microsoft Jet. Nah, di connection string-nya juga nanti data source-nya juga sedikit agak berbeda. Biasanya ada, kalau Microsoft Access akan diisi konfigurasi mengenai peta path-nya, direktori lokasi database atau MDB-nya di mana. Tapi kalau di sini hanya dibutuhkan kira-kira nama instance servernya apa, nama database-nya apa kalau di SQL Server sendiri. Kemudian bagaimana cara autentikasi yang kita pilih. Sekali lagi kalau kita menggunakan autentikasinya, kita menggunakan true, berarti otomatis kita tidak usah menuliskan user password. Tapi ketika ini nanti dikasih false, maka Anda harus menambahkan di sini ada user ID, sama dengan misalkan SA ya. Kemudian passwordnya Anda bisa menuliskan misalkan ABCD. Nah, misalkan seperti itu. Ini nanti bisa dipakai untuk koneksi. Kalau kita menggunakan yang namanya autentikasinya jenisnya pakai SQL Server. Jadi ini jenisnya adalah autentikasinya menggunakan SQL Server. Tapi kalau ini berarti kita autentikasinya, kalau kita tulis true, autentikasinya menggunakan autentikasi miliknya Windows. Artinya user password ketika Anda sudah login dengan Windows, berarti Anda tidak ditanya lagi user passwordnya. Nah, ini lebih sebenarnya dari sisi luar lebih aman kalau pakai autentikasinya jenis Windows. Tapi kalau pakai SQL Server, berarti Anda kalau bisa masuk Windows, dia kalau orangnya bisa masuk Windows, dia bisa menjebol. Tidak dibutuhkan autentikasi lewat Windows, maka dia bisa menjebol dari SQL Server. Kadang banyak para ahli menyarankan jangan pakai yang integrated security-nya adalah false. Ini cukup agak riskan. Oke, saya hapus lagi. Nah, tentu saja kalau sudah dibikin tentang connection string, kita nanti akan mencoba kita sudah mencoba kemarin. Yang pertama kali adalah mendefinisikan aplikasi webnya atau desain namanya apa? Muncul ya. Oke, nggak muncul aplikasinya. Sebentar saya close dulu. Nah, ini ada beberapa deretan coding yang kebetulan kita tentukan dengan menggunakan HTML. Kemarin kita mendefinisikan yang namanya form. Kalau kita split, kita bisa melihat isi tampilannya seperti ini. Sebenarnya ini juga tampilan yang kurang baik, tapi nanti lain waktu akan kita perbaiki. Kita review ulang dengan menggunakan mengatur tampilan. Tapi untuk hari ini kita akan fokus untuk bagaimana menampilkan data yang sudah pernah diinputkan di dalam aplikasi ini. Nah, ini sementara juga title belum diisi, nanti kita isi. Misalkan ini kita akan isi dengan menggunakan data mahasiswa. Oke, di dalam sini ada form 1, oke, name-nya, ada name, text box-nya, nama, BR, pindah, ada run and server text box gitu ya. Kemudian prodi kita juga pakai text box, lain waktu kita coba akan pakai drop down list sehingga kita orang untuk input bisa milih
tidak sembarangan menginput. Nah, itu hanya cukup itu. Kemudian di sisi codingnya di dalam ASP.NET itu terselip juga di dalamnya mengandung coding-coding untuk pengendali dari interface tadi, yang biasanya filenya berekstensi .vb di belakangnya kalau pakai VB script, tapi kalau menggunakan C# biasanya nanti akan berekstensi dengan JS atau C#. Nah, di awal kita sudah mendefinisikan koneksi. Di sini kita bangun koneksi karena nanti koneksi ini satu-satunya jembatan yang nanti akan menghubungkan antara aplikasi ASP dengan SQL Server. Kemudian JNSQL ini berisi parameter-parameter. Intinya kalau kita bisa menyeberangi jembatan, tapi kalau tidak bisa masuk ke dalam SQL Server ya percuma. Jadi ini adalah sebagai kuncinya untuk bisa setelah bisa menyeberangi ke sana, kemudian kita bisa memiliki kunci untuk bisa membuka koneksi dengan SQL Server. Sementara kita kasih nama sama, tapi ini tidak harus identik sama dengan yang kita definisikan di SQL tadi, di XML tadi, di dalam web config tadi. Ya, ini JNSQL di XML tadi, JNSQL, ini kebetulan kita kasih nama sama. Tapi tidak harus demikian, boleh dipakai nama lain. Kemudian setelah kita deklarasikan di dalam lingkup global, maka kita di dalam prosedurnya boleh menggunakan beberapa variabel di atas, variabel object SQL connection dan variabel connection string SQL yang ada di atas. Nah, untuk membuat koneksi kita membutuhkan yang namanya connection string. Nah, kita sepakati CN ini adalah koneksi yang diciptakan dari SQL connection. Nah, untuk menciptakan ini kita butuh parameter ini, karena nanti kalau tidak di open pasti nanti gagal. Oke, ketika koneksinya sudah ditambahkan, kita ngetesnya pakai open. Kalau opennya gagal, berarti ada JNSQL yang salah. Nah, konfigurasinya menulisnya ada yang salah di open. Kalau diaktifkan sudah oke, berarti maka kita bisa mengirimkan SQL. Nah, untuk SQL kali pada awal pertemuan kita menggunakan perintah yang namanya insert into, karena untuk inputnya data kita perintahnya adalah menggunakan SQL insert into dengan nama tabel mahasiswa, nama prodi, values, bla 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 bla. Untuk kali ini kita akan menampilkan dengan menggunakan query. Nah, kalau yang namanya insert, update, delete itu termasuk perintah-perintah yang non query. Maka kita ketika kita menciptakan SQL command itu, yang menciptakannya adalah dengan SQL dan koneksi gitu ya. Tentu saja command ini nanti akan dikirimkan menggunakan koneksi yang mana ini, maka ditegaskan dengan JN. Nah, untuk command ini dieksekusi, untuk mengeksekusi perintah yang sifatnya non query, ini kita akan menggunakan yang namanya execute non query. Sebagai hasil baliknya atau sebagai feedbacknya, dia hanya berupa record berapa record yang sudah terpenaruh. Jadi kalau insert berarti berapa yang sudah, jumlah berapa yang terinsert gitu, ada berapa jumlah recordnya. Kalau delete berarti berapa jumlah record yang terdelete. Jadi maka ketika kita insert satu, pasti harusnya kalau berhasil CMD execute non query ini akan bernilai 1. Tapi kalau gagal bernilai 0. Maka ketika lebih daripada 0 berarti berhasil. Tapi kalau gagal. Nah, itu ini artinya. Nah, nanti akan sangat berbeda sekali dengan menggunakan yang namanya perintah SQL select. Karena select itu query. Tapi kalau perintah insert, update, delete ini hanya memberikan perintah ke SQL Server, tapi tidak ada berupa record set yang dikembalikan. Saya mengatakan record set itu adalah kumpulan record-record yang hasil dari database. Tapi kalau ini hanya jumlah saja, sehingga dia tidak akan menghasilkan sebuah record set dari database. Maka di sini tidak akan mendapatkan hasil query-nya. Nah, ditambahkan di sini kemana ada try except, ini untuk sebagai pengaman ketika ada error di bagian try akan ditangkap errornya, dikendalikan sehingga catch-nya akan mencoba merespon
seperti ini, kemudian akan keluar. Ini dengan catatan untuk mengendalikan programnya macet. Kemudian di bagian finally ini otomatis pasti akan dijalankan baik error maupun tidak error. Maka satu hal yang penting ketika catch ternyata database belum tutup, ini suatu hal yang sangat disayangkan karena resource-nya nanti akan dipakai terus dan ini sangat memboroskan memori. Contoh programnya hang, ada yang ini ada 100 tapi nggak ada yang akses, tapi kok resource-nya database kepegang semua. Nah ini yang menjadi yang tidak diinginkan. Maka dengan finally ini bisa dijembatani atau bisa diselesaikan. Baiklah, ini sebagai sedikit review singkat dari pertemuan sebelumnya. Maka untuk saat ini saya akan coba running sekali lagi untuk menambahkan sebuah data, terutama nanti kalau kita tambahkan dari hasil yang kemarin. Ini wujudnya seperti ini. Sebagai contoh, masih belum rapi ya. Jadi ketika kita tulis di sini ada 40052, namanya misalkan Benyamin. Kemudian di sini adalah SI-S1. Oke, saya gunakan SI-S1 jadi 2 digit minus 2 digit jenjang. Kita klik save, harusnya akan muncul hasil pertanda nih ada hasil. Sehingga ketika kita nanti munculkan hasilnya nanti sudah bisa kita tampakkan. Oh ini belum connect saya ya, belum connect. Tapi tidak ada masalah, ini kan hanya aplikasi klien juga yang lain. Kemudian kita coba akan lihat di sisi tabelnya, jika kita tampilkan ini selector 1000 rows. 1000 rows. Oke, ada dua harusnya. Ya, ada dua. Oke, di sini sudah ada dua record yang sudah kita coba inputkan lagi. Contoh misalkan saya akan menunjukkan untuk yang TI atau 102 misalkan di berhasil juga. Kemudian saya masukkan yang lain misalkan 103 misalkan Waluyo sehingga akan tersimpan di dalam tabelnya. Kita execute ulang. Ini sudah ada 4 SI2 TI2. Oke, baiklah kita coba lanjutkan pada materi intinya hari ini. Kita sudah review beberapa lebih dari 1/4 jam. Kita akan coba menambahkan yang lain. Oke, saya stop dulu hasil aplikasinya. Nah, untuk kali ini kita akan coba menambahkan satu fitur, yaitu untuk menampilkan data. Maka dari aplikasi ini kita akan menambahkan satu komponen lagi di dalam Ziakat, yaitu satu fitur yang namanya terus data boleh, atau kita coba list data boleh juga. Yang paling cocok nanti apalah namanya, pokoknya kita mencerminkan dengan aplikasi. Kita coba tambahkan dengan ini, kita kasih nama yang namanya list MAS aja ya. List MAS. Jadi entry MAS. Sekarang kita coba list MAS. Oke, kita tetap pakai ini, hanya nama aja kita ganti. Oke, baik kawan-kawan, di sini kita akan mencoba menggunakan web form, kodenya Visual Basic, dan ini juga sudah langsung ditampung di dalam foldernya Ziakat, namanya di sana. Kemudian kita klik add. Nah, sebagai awalan nanti kita akan diberikan sajian kode yang seperti ini. Kalau kita split sama kayak sebelumnya, kosong plong. Sehingga kalau kita kasih nama, coba kita kasih judul, boleh kasih judul.
Contoh misalkan saya kasih judul sebelum formnya misalkan A1 atau A2 aja. A2 misalkan eh, daftar mahasiswa. Ya, saya menambahkan sebuah kode A2 di sebelum form. Tidak ada masalah ya, jadi sebelum form tidak masalah karena memang sifatnya statik. Kemudian di dalamnya kita akan mencoba membuat sebuah filter. Jadi gini, data yang akan saya tampilkan tidak semuanya langsung tampil karena nanti kita akan sangat memahami data mahasiswa itu nanti bisa sangat banyak ya, sangat banyak. Maka untuk itu kita perlu memanage karena dengan datanya banyak sekali tampil bisa muncul beribu-ribu data mahasiswa itu sangat tidak mengenakan. Tapi alangkah baiknya kalau setiap data itu bisa kita filter berdasarkan apa. Untuk ini karena kita punya data hanya 3 fil, saya akan mencoba memfilter dengan menggunakan program studi. Oke, saya akan tuliskan di sini adalah program studi. Maaf, ini tampilannya saya besarkan. Saya cobalah nggak apa ya, program studi. Oke, kita rancang di sini. Kita akan masukkan sebuah namanya drop down list. Kita akan mencoba menggunakan komponen yang lain selain text box. Drop down list kita masukkan di sini. Nah, di dalam form juga, sehingga kalau misalkan drop down list ini nanti kita pilih, otomatis akan menampilkan data di bawahnya. Kebetulan datanya di sini saya hanya menuliskan hanya di level pertama ini hanya drop down list saja. Nah, nanti akan kita kali di sini ada satu div. Ini mohon maaf ini jadi atau kita untuk mudahnya gini aja dulu. Kita akan mudahnya dengan menggunakan button dulu. Memilih, klik button, muncul datanya di bawah. Nah, sehingga nanti kita akan memunculkannya di situ. Nah, setelah button akan saya tambahkan di dalam div ada div. Atau di bawah div juga boleh. Div, kita coba di bawah div aja. Di bawah div saya biarnya tak kurangi. Kita nulis div-nya seperti itu, tapi akan kita tulis di bawah setelah form. Nah, setelah div aja ada kita membuat div baru, div ID. Saya kasih nama ID. Jadi nanti ini tempat untuk hasil query-nya. Data tulis di sini data MAS. Oke, data MAS. Terus karena nanti biar bisa diproses di sisi server, maka setiap perubahan-perubahan yang bisa dilakukan secara dinamis oleh ASP, Anda harus menambahkan di belakangnya di dalam atribut yang namanya run at server. Ini khusus di ASP. Jadi nanti ini akan kita munculkan di sini data-datanya. Kalau misalkan belum ada, ini akan muncul kosong aja. Jadi kalau saya klik di sini, ini kosong. Ya, saya kira begitu. Kemudian ini untuk ini sudah dulu. Ya masih di dalam form, oke. Tapi udah di luar div yang pertama tadi. Lihat begini ya. Ini kalau saya ganti dengan menggunakan 120, oke. Di program studi drop down list 1. Nah, maka sekarang kita custom coba dulu. Kita custom dengan ingat ya ID data MAS. Nanti kita manggilnya di dalamnya adalah ID-nya apa. Sini ada ID. Oke, kita setting untuk yang pertamanya adalah
unbound data akan kita isi karena ini sifatnya juga statis. Saya mohon maaf, ini akan kita tulis dengan menggunakan edit item, jadi artinya bukan dari tabel. Tulis di sini beberapa pilihan, opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, opsi keempat, opsi kelima, opsi keenam. Pertama, identitasnya 0. Saya akan tulis di sini hanya sebuah tag dummy, tapi dia tidak ada maknanya, artinya kosong. Jadi kita tulis misalkan pilih prodi gitu. Artinya secara default dia akan menampilkan pilihan defaultnya seperti ini, program studi. Tagnya yang penting jangan diisi, maka saya akan hapus. Karena nanti dikira mencari prodi yang pilih prodi kan tidak ada. Maka di sini dummy tagnya seperti itu. Nah, kemudian pilihan yang pertama ini jadi asli. Jadi kita ngisikannya adalah ada dua, yaitu text dan value. Enable untuk mengaktifkan opsi itu bisa dipilih. Enable itu bisa ya termasuk bisa diaktifkan untuk bisa dipilih. Kalau selected itu otomatis terpilih. Nah, jadi kalau terpilih berarti sudah kesorot duluan. Anda nggak milih apa-apa, dia sudah terpilih duluan. Oke, yang kita lanjutkan list item, misalkan kita tulis di sini manajemen informatika. Meskipun sekarang prodinya sudah berubah kalau di sinus, jadi kita tulis yang versi 5 karena nanti di dalam database yang akan disimpan hanya 5 digit ini. Ingat kita tadi kemarin kita membuat struktur tabelnya untuk prodi itu 5 karakter char, maka yang tersimpan 5. Hati-hati ketika ditulis 5 di sini lebih dari 5 akan menimbulkan error. Hati-hati. Tapi untuk tagnya ini hanya label, boleh diperpanjang. Kemudian lakukan juga untuk ini misalkan komputer akuntansi bil 3 juga, karena kita tulis singkatannya. Motif ya. Singkatan nanti kalau tanpa di searching ternyata di filter tidak ketemu value yang berbeda, kurang huruf satu pun ini juga tidak. Informatika satu perhatikan bagian value-nya. Tidak ada spasi apapun, jadi cukup dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau misalkan kita terlanjur ternyata kok tidak urut, Anda tinggal menyorot kita geser. Jika A bisa di bawah, bisa di atas. L mungkin DI bisa di bawah atau di atas. Sesuaikan. Nah ini caranya. Oke, kalau mau hapus nggak jadi. Kita cek sekali lagi pilih prodi kosong ya, pilihannya. Oke, kita klik oke, sehingga muncul pilihan seperti ini. Ini ada dropdown. Untuk enable auto prospect kita tidak pakai dulu, tidak dicetak. Kenapa? Ini sebenarnya cara kerjanya berdasarkan nanti ketika dipilih dia request, dia kembali lagi ke situ, apakah dia nanti bisa mengepaskan data tersebut atau dikembalikan itu nanti. Nah itu nanti kita akan sampaikan pada
sesi berikutnya. Ini cukup penting karena nanti sistem cara kerja di ASP.NET agak berbeda dengan program seperti di PHP dan di JavaScript, di Java server page. Oke, kita lanjutkan dan ini sudah. Oh iya, sorry. Untuk nama kita sepakati kita ubah dulu di bagian ID-nya kita rubah. Contoh nanti ini ada di kita singkat ID-nya di Prodi. Di Prodi ya, di Prodi. Kemudian untuk button ini nanti kita coba ganti dengan BT tampil. BT tampil. Oke. Namanya, judulnya kita ganti dengan tampil data atau tampilkan. Oke, kita sudah selesai mendesain. Kita coba untuk membangun kode-kode untuk mengendalikan dari interface. Yang paling pokok utamanya adalah ditampilkan. Ditampilkan kita akan mengisi coding seperti kayak kemarin, terutama masalah koneksinya. Masalah koneksinya kita akan ambil kayak kemarin, boleh di copy paste, tapi saya agak menyarankan kalau Anda belum familiar mending diketik dari awal. Nanti kalau sudah paham silahkan main copy paste. Jadi saya menyarankan seperti ketika kita ya nggak nanti silahkan lihat di sana, lihat JN SQL connection. Configuration manager, Nah, untuk yang ini ada error sekali lagi karena ini objek SQL connection ini belum ada importnya di sini. Yang nanti akan memberitahu ini ada nggak dikenal, is not defined. Maka untuk meresolve-nya kita tinggal klik segitiga merah kecil di bawahnya, kita pilih import sistem data SQL client seperti yang ada di web config di data provider. Kita tambahkan sehingga setelahnya sudah. Selanjutnya sama dengan kayak kemarin, yaitu kita akan koneksi, membuat CMD dari SQL command, cuman perintahnya tidak insert tapi berbeda, dan kita tidak akan menggunakan execute non query tapi nanti kita akan menggunakan SQL dan return untuk menampung hasil baliknya, karena SQL select itu kan meminta datanya yang dibawa kembali itu datanya apa gitu. Oke, kita coba lakukan CN new SQL. Tambah lagi brackets. Oke. Jadi nanti ketika error CN yang tadi sudah dibuat harusnya ditulis lagi, harusnya ditulis ya. Kalau di sini CN-nya open ada di dalam try karena kita harus membuat dulu CN koneksinya, baru bisa digunakan di dalam try. Karena yang terjadi error sering di sini. Tapi kalau CN itu didefinisikan di sini, maka tidak dikenali di dalam finally sama di catch-nya, ya kan? Karena ini
ditulis di luar try itu berarti dia bersifatnya global. Kalau global bisa diakses di dalam try, bisa diakses di dalam catch, bisa diakses di dalam penalty. Maka kita tulis, kita awali dengan menggunakan SQL connection-nya di sini. Oke, kemudian kita lanjut. Sementara kita tulis respon titik right gitu. Nanti kita perbaiki respon titik right-nya. Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan respon right, tapi untuk kemudahan dulu aja. Gagal koneksi dengan database misalnya. Ya sebenarnya tidak hanya gagal koneksi aja, tapi banyak error juga yang ada. Atau mungkin gini, kita tulis ada error. Coba tampil di errornya akan dibunyikan error apapun. Nah, jadi nah kalau di sini open, di panelnya juga harusnya di close. Ini bahaya, resistnya akan dipegang terus kalau nah, kita sudah membuat koneksinya dibuka, artinya jembatannya bisa diseberangi kalau seperti itu. Bisa keluar masuk lewat itu antara aplikasi ASP.NET dengan SQL Server-nya. Nah, sekarang kita untuk biar bisa melakukan akses mengambil data di dalam database, kita akan membuat yang namanya perintah SQL-nya dulu. SQL, boleh namanya SQL, boleh query, terserah. Kita kasih nama string, kita isi dengan menggunakan, karena ini nanti difilter berdasarkan. Oke, kita select tulis tulis bintang, boleh secara spesifik silahkan from mahasiswa, cuman kita akan filter berdasarkan prodinya. Nah, di sini kita tulis XX, nah, prodinya XX, tapi sebenarnya kita akan ambil dari komponen drop down list tadi atau DD prodi. Kita akan ambil dari DD prodi di sini. Dicocokkan. Apakah sama dengan MI D3? Apakah sama dengan KA D3? Apakah sama dengan TI D3 dan seterusnya? Kalau sama, berarti itulah data-data yang akan diambil dan dimuat di dalam form ASP ini. Sama. Nah, di sini kita akan tuliskan, karena ini kalau nulis seperti ini kan sifatnya statis, maka saya akan ini awal stringnya kita tutup dulu di sini. Nah, kita gantikan EG-nya biar dia ngambil dari di prodi titik teks. Ngambilnya gimana? Kita putus dulu string yang awal, terus kita gabung dengan string berikutnya. Nah, kayak gini. Karena ini nanti mau ditulis string lagi di sini, maka kita, nah ini kita tulis dd jadi nanti hasilnya ini kira-kira harus petik. Kenapa? Prodi itu string, petiknya petik tunggal, berbeda dengan petik double. Petik double ini berarti string yang pertama, string yang pertama sampai sini string digabungkan. Operator N itu untuk menggabungkan dua stringnya, digabungkan dengan isi stringnya di prodi, digabungkan lagi dengan string yang ketiga, hanya titik koma saja. Boleh kalau mau ditulis order by di bawahnya juga silakan. Untuk saat ini tidak aja, biar untuk kesederhanaan. Contohnya, oke, selanjutnya kita akan menciptakan yang namanya objek CMD yang akan kita buat diciptakan dari objek SQL command. SQL command ini nanti kita hanya cukup dengan menggunakan SQL command
diciptakan dengan menggunakan konstruktor yang kalau kosong kan berarti SQ. Ini mau mengeksekusi apa juga nggak ngerti. Boleh seperti ini, tetapi contoh selanjutnya harus ditulis CMD titik apa ya, teman tag-nya apa, ini sama dengan SQL ini. Coba kemudian ya, connection-nya apa, sama dengan CMD. Ini cara lain. Oke, boleh seperti ini. Tapi kalau saya lebih suka dengan menggunakan SQL, perintahnya di sini parameter yang ketiga kalau nggak salah di konstruktornya, SQL koneksi langsung disambung parameter kedua. Ini lebih singkat kodenya nanti untuk kemudian ini saya hapus ya. Jadi command tag itu perintahnya, connection itu koneksi. Boleh ditulis kayak gini, boleh. Oke, silahkan variasi aja. Kemudian selanjutnya setelah ini sudah siap, command-nya itu siap dikirim ke SQL Server, perintahnya biar yang mengeksekusi sebenarnya bukan SQL command, tetapi adalah SQL Server sendiri di sininya, di database-nya yang mengeksekusi perintah ini. Jadi SQL command itu hanya mengirimkan dan memicu saja untuk minta dieksekusi. Kita coba tuliskan untuk hasil eksekusinya. Jadi untuk mengeksekusinya adalah kita menggunakan command. Ini bisa pakai execute reader. Oke. Execute reader. Nah, execute reader ini punya nilai balik berupa SQL data reader. Maka sebelumnya, oke, ulangi dulu. Maka dia harus mendapatkan, untuk menampung hasil execute itu ada sebuah record-record yang nanti dibawa dari sana. Nah, objek yang bisa kita pakai untuk bisa menampung record-record dari SQL Server atau dari database hasil query select ini, kita akan menggunakan nama yang namanya, kita tulis reader gitu saja ya, reader gitu ya. S dia ciptakan dari SQL data reader. Yang akan dipakai untuk menjemput hasil datanya. Nah, command kita tulis execute reader. Nah, untuk mengetahui data apa saja, tentu saja kalau dengan hanya reader saja kita nggak akan tahu. Maka kita akan cek dulu apakah di dalam reader itu ada record setnya kosong apa enggak. Bisa jadi setelah perintah itu ternyata kosong. Untuk saja tadi saya menyebutkan TI sama SI saja, berarti KA, MI sama TI D3 ini kosong. Maka kita akan cek dengan menggunakan apakah readernya has rows. Kita akan menambahkan has rows. Apapun has rows true. Kalau true berarti rekodnya ada. Tapi kalau enggak, kita tulis pengumuman. Tadi saya akan membunyikan informasinya di sini. Apa namanya tadi? Data MAS kosong, gitu ya. Kita coba. Data MAS ya. Data MAS. Titik. Namanya kita bisa menggunakan, kalau nggak salah, inner HTML. Oke. Inner HTML. Kita akan tuliskan di sini paragraf data mahasiswa yang akan ditampilkan dalam versi HTML. Apa harus pakai inner HTML? Nanti akan memanggil inner HTML itu seolah-olah kayak menyisipkan di sini, menyisipkan di sini. Jadi pesan ini akan muncul di sini. P gitu ya. Data mahasiswa menyusup mahasiswa. Akan muncul di situ kalau dengan menggunakan
save-kan di antara div dan slash div. Oke, baiklah, saya ambil lagi codingnya nanti seperti ini. Oke, kita coba kembali lagi ke sini, data masih kosong. Tapi kalau ada isinya, saya akan sisipkan juga dengan inner HTML. Maka di sini kita akan tulis di sini. Kita akan menggunakan perintah perulangan while reader titik read while ya, jadi dia akan membaca rekod demi rekod. Jadi kalau ada rekodnya, rekod demi rekod akan diisikan, sehingga kita bisa menampilkan dengan contoh gitu ya. Kita akan mencoba menuliskan, saya coba tuliskan di begini, coba string biasa atau tmp gitu aja ya, string gitu sama dengan kosong, sementara begitu tmp sama dengan tmp, kita gabungkan tmp yang atas sama dengan tmp, kita akan menuliskan reader titik namanya saya get bukan get, terus ada ya, ini rekodnya kan terdiri dari string semua, maka kita akan menuliskan get string, ada get string ya. Kita akan ambil get string, ini nanti bisa berupa indeknya, SI, misalkan indeknya get zero base kolom ordinal yang pertama. Nah, kemudian saya akan gabungkan dengan menggunakan BR. BR. Coba kita ambilin dulu begini. Setelah itu kalau TMP sudah, kita akan masukkan ke sini. Apakah muncul apa enggak? Sama dengan TMP ya. Ya, satu. Ini saya coba tidak pakai not, yang satu dulu aja. Maksud saya kita akan coba. Nah, sekarang kita eksekusi. Kita coba. Misalkan misalnya. Oke, kita coba munculkan SI yang ada katanya. Bejo sama Benyamin. Kalau dimunculkan yang nol tadi harusnya nim ya. Kalau kita munculkan TI akan muncul sesuai ya. Jadi ini kalau kita lihat ini ada BR-nya di belakang Budi Hermanto, BR Waluyo Sejati, BR. Nah, tentu saja untuk menampilkan ini tergantung dari tipe datanya. Jadi setiap field ini kebetulan yang kita tampilkan string semua, maka kita pakai string. Coba kita tambahkan di sini seperti ini. Saya tidak akan menggunakan BR di belakang. Di sininya saya akan tambahkan lagi. Ini ada reader juga. Saya akan pakai koma dulu. Koma, terus kita tulis begini. Dan di tengahnya kita tuliskan yang ini 1. Oke, baiklah, kita coba koma kemudian sesuai dengan codingnya ya. Ini ada koma ya, ada BR-nya belakang, dia finalis. Oke, bagaimana caranya kalau kita masukkan ke dalam bingkai tabel sehingga tampilannya nggak seperti apa? Gimana caranya? Yang tahu? Oke, baiklah. Di tabel itu kita akan menggunakan tabel TRTD, oke? Tinggal cukup menambahkan isinya apa? Tabel ya. Oke. Nah, kita
kasih width-nya misalkan, karena ini sudah petik 2, di dalamnya saya coba pakai 1, saya tulis 800. Kita sementara begitu, kemudian di akhir kita akan tulis TMP sama dengan TMP n slash tabel. Oke, di dalam slash tabel di sini nanti akan kita tambahkan ini sel pertama harus diupdate dengan TRTD dulu. TRTD itu nanti di atasnya. Jadi saya akan tambahkan di sini sama dengan TMP dan saya tulis TR. Oke. Kalau Anda sudah nulis TR, berarti ditutup dengan slash TR. Sama juga kita tulis. Dan di atasnya. Ya, anggap saja ini adalah satu set. Sorry, satu baris. Ini slash. Jadi di dalam tabel ada TR. TR-nya berulang-ulang nanti. Oke. Oke, di sini nanti kita update. Sebelumnya harus kita sisipkan TD ya. Silahkan buat TD. Akhirnya jadi semakin rumit. Komanya kita ganti dengan slash TD. Dimulai TD lagi. BR-nya saya ganti dengan slash TD untuk sel kedua. Oh, prodinya gimana? Mau ditampilkan boleh, tidak juga boleh. Tapi bagusnya kalau mau ditulis ini diputus aja, terus ini diawali lagi di sini. Anda tuliskan TMP lagi biar kalau nanti reportnya banyak, filenya banyak, otomatis Anda gampang mengelolanya. TMP, oke. Otomatis get string 1, get string 2. Oke, kita coba. Kita cukup save aja. Terus nanti kita tinggal refresh hasilnya di sini. Di web browser tadi. Kita klik saja. Oh, kok nggak ada muncul karena oh ya maaf. TDTR tabel. Oh, nggak ada garisnya. Kita tinggal tambahin border sama dengan 1. Oke, karena 800 jadi agak panjang ya. Sehingga kalau saya klik lagi ini sudah ada bingkainya. Ini cara singkat. Nah, ini judul kolomnya belum ada. Kalau di sini ini satu record yang diulang-ulang. Jadi kalau recordnya banyak, ini yang diulang semuanya. Kalau kita ingin menampilkan judul kolom, tidak di sini, tapi di sebelum perulangan, atau mungkin boleh jadi di atas ini. Kita akan tambahkan contoh ini, TMP sama dengan TMP apa ini, and boleh jadi seperti ini. Ini sorry mohon maaf TH, karena dia termasuk kolom judul, kita baiknya pakai TH. Kemudian tulis lagi, boleh ditulis berbeda boleh. Oh sorry mohon maaf, kita tulis di sini oke, kalau mau rapi lagi ya gini sama dengan, tapi jadi banyak codingnya. Kita copy aja.
Ini hanya tidak diulang ya, dia hanya cukup sekali dimunculkan. Yang penting ada dimodifier. Oke, jadi seperti ini, sehingga kalau kita munculkan sudah ada judulnya ini. Nah, jadi kalau kecil ya, mohon maaf, tampilnya terlalu gede. Karena 800, coba kita pakai 600. Oke, saya save. Nah, seperti ini akan muncul. Oke, saya kira itu gampang, tidak ada masalah. Nah, coba kita tampilkan yang prodi lain. Jadi titik enggak, kita masih ada mahasiswa masih kosong. Artinya apa? Inner HTML-nya akan mengganti. Begitu. Saya kira itu. Kemudian kalau ditampilkan lain juga bisa, tapi kalau yang namanya S1 akan muncul. Demikian ya yang bisa kita sampaikan terkait dengan untuk menampilkan data. Jadi masih secara global kita masih banyak ada kesamaan dengan apa yang kita sampaikan 1 minggu yang lalu. Baik, pertama adalah menuliskan web config-nya, connection string-nya, kemudian objek connection command-nya. Cuma ada satu perbedaan, yaitu bagaimana mengelola imbal balik dari hasil eksekusi SQL. Karena berupa perintahnya adalah query. Kalau query berarti kita membutuhkan SQL data reader. Kalau SQL data reader sudah ditambahkan, berarti kita nanti bisa mengekstrak atau memfetching data-data SQL reader-nya dengan menggunakan read, ya, diambil satu persatu. Terus hasilnya ditayangkan di halaman formnya. Dalam hal ini kita menggunakan ID data mahasiswa, ID data mahasiswanya. ID data mahasiswanya dan ditambahkan run at server akan disisipkan di sini. Oke, saya kira untuk sesi untuk menampilkan data ini cukup sekian. Silakan nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan ke saya, baik melalui komunikasi lewat Classroom ataupun lewat WhatsApp ya, WhatsApp. Silakan. Nah, mungkin itu. Monggo silahkan bisa sambil dipelajari, bisa diulang-ulang bagi yang nanti belum familiar. Nanti pada prinsipnya aplikasi database itu hanya seperti ini aja. Nanti kalau semakin banyak membuat aplikasi dan jam terbangnya dalam membuat aplikasi semakin banyak, maka akan semakin familiar. Cukup sekian. Selamat belajar dan tetap terus kembangkan jam terbang Anda untuk membuat aplikasi-aplikasi yang nanti bisa lebih kreatif dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.